Ya, kasih pantun sedikit satu boleh Pak Surya? Boleh. Memang ku tembok dengan palu. Hati-hati paku berkarat. Nasdem sahabat sejak masa lalu. Rekan koalisi di pemilu 2024. Nah, itu kemungkinan itu ada. Itu jelas itu. Kita belum sampai ke situ. Kita sedang lihat-lihat ini. Sedang menjajakin satu sama lain. Kita lihat ini. Tadi saya ganggu-ganggu juga Mas Abu Bakar ini Sekjen PKS. Kita nggak hanya sekedar melihat calon, kita lihat juga kantongnya Sekjen ini. Kantong ada isi apa enggak ini saya bilang. Artinya suasana ini masih cair ya. Belum sampai saat ini. Oke. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan dan disampaikan oleh Sekjen, bahwasanya Rapimnas itu hasilnya memang menyerap informasi-informasi termasuk nama-nama capres dan cawapres ya. Hanya saja memang ini Pak Ketum, di kami ada mekanisme bahwa yang mengumumkan itu ini bukan DPP yang memutuskannya. Jadi kita juga tidak ingin mendahului Majelis Syuro sebagai lembaga yang memang berwenang untuk itu. Tapi kami justru dari menyerap informasi itu akan kita berikan, ini loh aspirasi dari DPW-DPW yang ada se-Indonesia dan kemudian diserahkan ke Majelis Syuro. Menghargai arti keberadaan institusi partai politik itu adalah merupakan suatu posisi yang super strategis dalam melanjutkan pembangunan bangsa ini. Itu satu. Kedua, juga amat menyadari pergumulan seluruh permasalahan bangsa yang begini kompleks tidak bisa diselesaikan hanya satu institusi partai politik. Satu kelompok, satu orang. Ini harus diwujudkan dengan merajut kerjasama dengan para pihak. Itu kesamaan kami. Ketiga yang tidak kalah pentingnya, kami menekatkan, menempatkan dan meneguhkan nilai-nilai, komitmen, ideologi Pancasila di atas kepentingan kedua partai ini. Tadi ada hal yang mungkin Pak Ketum saya perlu tambahkan ya tadi bahwa banyak kesamaan-kesamaan di antara Nasdem dengan PKS. Makanya dalam positioning kita hari ini Pak Ketum tadi menjelaskan bahwa kita equal partnership ya. Jadi itulah yang belum. Nah, itu kemungkinan itu ada. Itu jelas itu. Nah, kita belum tahu kapannya. Nah, partai lain kita nggak tahu. Tapi saya dengar kabar ada konfirmasi barangkali kawan-kawan dari Partai Demokrat ya. Mungkin esok hari akan berkunjung kemari ya. Nah, saya dengar saja. Nanti kita konfirmasi lagi apa betul apa enggak itu. Ya. Ya. Bagaimana? Ya, belum koalisi. Baru saling melihat, menjajakin, mencari kesamaan demi kesamaan. Yang jelas belum ada koalisi. Itu pasti. Tetapi dengan komitmen, kedekatan, perasaan saja, itu merupakan modal awal yang baik, saya pikir itu. Ya. Baik, sudah selesai? Ya, silakan. Iya. Memang jadwal percintaan kita ini masih panjang. Jadwal penjajakan seperti kata kakak kita Pak Surya, jadi masih melihat ya, jajak menjajak. Jadi semua berjalan aja, cair ya, begitu juga Demokrat ketemu besok dengan Nasdem, kita juga nanti ketemu dengan Demokrat, kita lihat aja ketemu yang lain. Nanti sampai ketemu chemistry yang paling tepat, pada waktunya kita akan umumkan, gitu, ya. Kasih pantun sedikit satu boleh Pak Surya? Boleh. Memang ku tembok dengan palu. Hati-hati paku berkarat. Nasdem sahabat sejak masa lalu. Rekan koalisi di pemilu 2024.
kedua partai bertemu dalam rangka silaturahmi. Dalam pertemuan disepakati dibicarakan untuk menyatukan dan menyamakan visi tentang kehidupan bangsa dan negara dewasa ini. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh rasa persaudaraan tersebut, kedua partai politik sepakat untuk yang pertama, membangun kesadaran masyarakat untuk tetap mengungkapkan harkat martabat dirinya sebagai warga negara dalam nilai-nilai Pancasila di atas kepentingan kelompok dan golongan. Kedua, menjadikan pemilu serentak 2024 sebagai instrumen demokrasi yang penuh semangat toleransi dan persatuan bangsa. Ketiga, menyepakati persiapan kerjasama Pilpres. Sekali lagi, menyepakati persiapan kerjasama Pilpres 2024 dalam waktu yang ditentukan bersama. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi pertemuan ini dan senantiasa memberikan kekuatan kepada kedua partai untuk terus berkomitmen pada kesepakatan ini. Jakarta, 22 Juni 2022. Ketua Umum Partai Nasdem, Ketua Umum Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih. Tadi kalau pertanyaan tadi, bagaimana kalau kawan-kawan dari PKB, apakah ada kemungkinan berpulang pada kawan-kawan semuanya? Bagi Nasdem sebuah niat baik adalah untuk membangun kesadaran kita bersama. Indonesia membutuhkan kesepakatan yang para pihak yang lebih kuat untuk sama-sama menyadari, menempatkan kepentingan nasional itu adalah sewajarnya di atas kepentingan institusi partai-partai politik yang ada. Tapi ini tidak mudah. Tapi saya yakin dan percaya pada dasarnya semua pihak, semua kawan-kawan yang ada di institusi partai politik mempunyai tekad dan semangat yang sama dengan apa yang dimiliki oleh Nasdem. Suhu politik menuju pemilu 2024 terus mengalami eskalasi. Memang, pemungutan suara baru akan digelar tanggal 14 Februari tahun 2024. Namun, persaingan satu tokoh politik dengan lainnya sudah mulai kentara. Antara satu partai dengan lainnya saling melirik, menimbang partai mana yang paling menguntungkan jika dijadikan rekan koalisi, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan Gerak Cepat. Ketiganya menjadi yang pertama mengumumkan lahirnya koalisi partai yang mereka namakan Indonesia Bersatu. Dengan terbentuknya koalisi itu, diprediksi bakal muncul 3 poros di pemilu presiden 2024. Lantas, poros mana sajakah itu? Bagaimana kans masing-masing poros untuk memenangkan pertempuran koalisi Indonesia Bersatu terbentuk usai Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum P3 Suharso Monoarfa bertemu pada Kamis, tanggal 12 Mei tahun 2022. Airlangga mengakui bahwa dalam pertemuan itu partainya menjajaki koalisi dengan PAN dan P3 untuk pemilu 2024. Pengamat politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga berpandangan, usai Golkar, PAN serta P3 bertemu dan menyatakan berkoalisi, maka hal yang sama juga bakal dilakukan oleh Nasdem, PKS serta Demokrat. Sedangkan dua partai lain yakni PDI Perjuangan bersama Gerindra, yang kemungkinan besar koalisi usai Prabowo menyambangi Megawati Soekarnoputri pada momen Idul Fitri. Ketiga poros itu PDIP Gerindra, Golkar P3 PAN, dan Nasdem Demokrat PKS, ujar Jamiluddin. Jamiluddin mengatakan, meski dapat diprediksi melahirkan 3 pasangan calon, akan tetapi kandidat capres dan cawapres yang bakal diusung hingga saat ini belum bisa ditebak apalagi dipastikan. Namun, ia meyakini 3 paslon yang bakal muncul itu adalah Prabowo Puan, Airlangga Ganjar, dan Anies AHY. Hanya saja, ada kemungkinan poros PDIP Gerindra akan mengusung Prabowo Puan. Poros Golkar P3 PAN diperkirakan akan mengusung Airlangga Ganjar,
Sementara poros Nasdem Demokrat PKS kemungkinan besar mengusung Anies AHY.